هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmat-nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Muslim, "Ahabbu biladillahi al-masajid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu salat pada waktunya. Bagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Romla, romla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu salat pada waktunya. Kemudian kita lanjutkan dengan amalan yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini termasuk satu wujud usaha kita untuk menggapai jalan yang mudah surga. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, jalan di sini yaitu berusaha untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, baca kitab Aqidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubih aw rawaha anhu talamidu. Aqidah Imam Syafi'i, keyakinan Imam Syafi'i, bagaimana yang beliau tuliskan di dalam kitab-kitabnya dan diriwayatkan dari beliau oleh murid-muridnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan bab maja'a anil Imam Syafi'i fi adamil ittirari bi sahibil bid'ati walau tara fil hawa, walau tara fil hawa. Bab apa-apa yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkenaan dengan adamil ittirar, tidak bolehnya tertipu dengan sahibul bid'ah, ahlul bid'ah, walaupun dia bisa terbang di udara, walaupun dia bisa terbang di udara. Nah, ini penulis Syekhuna An-Nu'man bin Abdul Karim Al-Baqir hafizahullah taala membawakan satu athar dari Imam Syafi'i rahimahullah taala yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan dengan sanad yang sahih dari Yunus bin Abdul A'la. Beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku, "Wahai Abu Musa, dan telah nampak padaku ashabul kalam, min ashabil kalam, yaitu para ahlul kalam, ahlul bid'ah, dan yaitu orang-orang yang mengada-ada dalam pembahasan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak pernah ada di zaman para salafus soleh, terkhusus zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode filsafat, yaitu metode logika.
semata. Nah, ini disebut ahlul kalam, orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian beliau katakan seandainya engkau melihat seorang lelaki melakukan semua dosa yang dilarang oleh Nabi atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selain syirik, itu lebih saya sukai daripada enam sohibal kalam. Nah, yaitu ahlul kalam. Hal itu karena ahlul ma'asi dan itu tingkatan dosa mereka itu di bawah bid'ah, di bawah tingkatannya bid'ah. Dari dosa, syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat yang lainnya, riba, zina. Nah, taswir tamatil arwah, menggambar makhluk yang bernyawa, dan dosa besar yang lain. Mencuri, minum khamar, dan yang selainnya. Itu semuanya dikategorikan dosa-dosa besar. Dan mendatangkan semua dosa besar selain syirik, itu lebih disukai oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada berkecimpung dalam ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat yang mereka sebut filsafat Islam. Nah, hal itu karena kita sebut filsafat Islam itu adalah bid'ah, masuk tidak dalam agama. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang utama yang disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, 3 generasi yaitu sahabat, tabiin, dan tabiin, itu mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan apa yang Allah tetapkan sendiri dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan oleh nabinya dalam hadis. Tidak ada majal, tidak ada ruang bagi logika untuk hal ini. Tidak ada ruang bagi logika untuk hal ini. Nah, tugas logika, tugas akal hanyalah memahami apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa yang sudah ditetapkan Nabi. Soalnya dari beberapa imam kita, di antara Imam Malik rahimahullah taala, bahwa di dalam hadapi nas-nas, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka mengatakan ambil rupa kemajaat dan biarkan dia sebagaimana ada. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaannya sesuai dengan kemuliaannya, tidak serupa dengan tangan makhluk, tidak serupa dengan tangan makhluk. Tangannya sempurna sesuai dengan kesempurnaan tangan pada makhluk keterbatasan. Bagaimana keterbatasan yang ada pada makhluk? Demikian pula seperti nah, yaitu sifat nuzul sama dunia fi kulli lailil akhir. Turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Al-Sunnah menetapkan nah Allah punya sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, tidak boleh menyamakannya dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, turun di suatu tempat, maka berarti dia tidak berada di tempat yang tinggi tadi. Di tempat yang tinggi itu makhluk. Nah, tidak boleh disamakan.
Kenapa? Karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, tidak serupa. Turunnya Allah ke langit dunia itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, kemuliaannya. Adapun turunnya makhluk sesuai dengan kekurangannya. Kalau dia turun pada satu tempat dari atas rumah, turun di bawah kolong, maka berarti dia tidak berada di atas rumah. Dia sudah berada di mana? Di bawah kolong. Itu makhluk. Itu makhluk. Tidak boleh menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, lagi Maha melihat. Tidak boleh pula bertanya bagaimana turunnya, tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika bertanya tentang bagaimana, maka kita yang kerdil ini tidak akan mampu menjangkau hal itu. Akal manusia yang kerdil tidak akan menjangkau, tidak akan mampu menjangkau hal tersebut. Nah, tidak boleh membayangkannya, tidak boleh. Karena bayangan manusia itu makhluk. Bayangan manusia itu apa? Makhluk. Nah, jangankan Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah saja kadang tidak bisa kita bayangkan. Nah, roh yang ada pada diri kita, roh. Kan roh manusia itu dikatakan manusia kalau terdiri dari jasad dan roh manusia dia. Nah, tidak bisa dibayangkan bagaimana itu roh. Datang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang roh. Allah turunkan firman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya padamu tentang roh. Katakan wahai Muhammad, roh itu kaifiahnya, bagaimana modelnya itu roh, bagaimana? Itu urusan Tuhanku. Saya tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kecuali, nah, itu urusan roh Allah Subhanahu wa taala. Padahal roh yang bersama diri kita. Nah, alam kubur bagaimana? Orang bisa disiksa dalam kuburannya. Nah, itu yang menyebabkan para aklaniyin, bagian ahli kalam, itu tidak menerima yang namanya siksa kubur. Bagaimana bisa orang sudah dimakan tulang, makan ulat terus tinggal tulang belulang masih mendapatkan siksa dalam kuburannya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, hal ini juga yang menyebabkan orang-orang musyrikin menolak yang namanya al-ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kenapa? Karena seperti ini. Ada dalam perkara-perkara agama yang bisa dicerna oleh akal kita. Ada yang harus akal kita istislam, pasrah, berserah Islam. Islam itu istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nah, baik itu yang masuk akal atau yang tidak masuk, yang tidak masuk akal, yang bisa dijangkau oleh akal kita, logika kita, bisa dicerna ataupun tidak bisa. Nah, yang tidak bisa berkenan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat itu, nah, berjalan sebagaimana ucapan para salaf, amiruha kama ja'at. Dan biarkan nas-nas yang berkenan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya. Sebagaimana datang ketika Allah menetapkan dirinya bahwa dia punya tangan, kita tetapkan dia punya. Nah, ketika Allah menetapkan dirinya, Nabi menetapkan bahwa Allah punya kaki, kita tetapkan dia punya kaki. Tidak boleh disamakan dengan kaki makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Tidak boleh. Tidak boleh dirubah kata tangan ini dengan kekuatan. Nah, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tangan di sini maksudnya kekuatan. Kata ahlul kalam. Kata ahlul kalam. Itu ahli filsafat yang mereka sebut filsafat Islam. Tangan di sini maksudnya apa? Tidak ada, itu bid'ah. Pemahaman seperti itu bid'ah. Tidak ada di kalangan para salaf yang menafsirkan tangan dalam ayat tersebut kekuatan. Kalau dikatakan tangan di situ bermakna kekuatan, berarti bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yaitu bahkan kedua kekuatan Allah terbentang. Rusak makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, rusak makna-makna ayat Al-Quran. 3, 6, memalingkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkannya sebagaimana datangnya. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang yang
melakukan sebuah dosa, sebuah larangan Allah Ta'ala kecuali syirik saja. Dia tidak berbuat syirik. Dia masih ahli tauhid, sebuah dosa dia sudah lakukan, hanya dia tidak berbuat syirik, artinya dia masih bertauhid. Itu saja dia. Itu lebih saya sukai daripada shahibul kalam, daripada seorang ahlul kalam. Nah, kemudian Yunus bin Abdul A'la menyebutkan ucapan Laits bin Sa'ad, "Ma ra'aita shahibal kalam yamshi al ma' la ta'manna nahiyatah." Seandainya engkau melihat ahlul kalam berjalan di atas air, maka jangan kamu merasa aman dari tipu dayanya. Nah, jangan engkau merasa aman dari apa yang engkau lihat. Nah, kenapa? Karena ketika akidahnya rusak dan dia bisa berjalan di atas air, itu bukan kahana, bukan karoma. Dan itu menunjukkan kahana bukan karoma. Apa itu kahana? Perdukunan, bantuan syaitan. Dia bisa berjalan di atas air karena bantuan syaitan. Nah, karoma hanya didapatkan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita kembali pada bab yang sebelumnya terlangkahi kemarin. Berkata Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim Al-Ghatir hafizahullah ta'ala, penulis bin Abdul Karim Al-Ghatir, penulis bin rahimahullah ta'ala, termasuk di sini karena dari penuturan ustaz-ustaz kita yang mendapat di zamannya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Nu'man itu sudah menjadi penggantinya Syekh Mukbil di masa hidupnya Syekh Mukbil, kalau Syekh Mukbil itu berhalangan untuk mengisi majelis, mengisi ta'lim. Dia sedang safar misalnya, atau sedang keluar dakwah, maka yang menggantikan kedudukan beliau mengajari para tulab ilmu itu adalah Syekh Nu'man bin Abdul Karim hafizahullah ta'ala, itu sebelum pindahnya beliau ke Ma'rib. Karena setelah itu beliau pindah ke Ma'rib bersama Abul Hasan Al-Bisri hadahullah. Nah, namun setelah itu beliau meninggalkan Abul Hasan Al-Bisri setelah ditahbib oleh para ulama. Nah, ini bahasan dan disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Berkata Syekhuna hafizahullah ta'ala, bab ma jaa'a lil Imam Syafi'i fi dhabitil bid'ati wa dhammi ahliha. Bab apa-apa yang datang dari Imam Syafi'i berkenaan dengan dhabitul bid'ah. Nah, batasan bid'ah. Nah, indikator bid'ah bagaimana? Wa dhammi ahliha, dan celaan terhadap para ahli bid'ah. Nah, para ahlinya. Nah, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa bid'ah syai'un mukhtar fi din min ghairi mithalin sabiq. Bagaimana dalam bahasa Arab, karena kata-kata bid'ah itu bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab makna bid'ah yaitu sesuatu yang baru, sesuatu yang tercipta yang tidak ada sesuatu yang dahulunya. Min ghairi mithalin sabiq. Nah, Allah berfirman, badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Allah itu badi', yaitu mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Mengadakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada langit dan bumi sebelumnya. Jadi kadang langit dan bumi itu bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena Allah ciptakan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada langit dan bumi sebelumnya. Nah, ada secara syariat yang disebutkan oleh Imam Syatibi, sudah kita sebutkan pertemuan yang kita ulang. Nah, asyil mukhtar fid din, yudahu syariah, yuradu biha taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tercipta yang baru dalam agama yang menyaingi syariat, diinginkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itulah bid'ah yang terjadi. Nah, sesuatu yang menyaingi syariat. Menyaingi syariat. Misalnya bid'ah maulid Nabi. Menyaingi apa? Apa yang disyariatkan? Menyaingi Idul Fitri Idul Adha. Nah, perayaan Maulid Nabi menyaingi perayaan ibadah Idul Fitri.
Itu syariat yang dibakar. Sesuatu yang baru dalam agama, yang menyaingi syariat. Diinginkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itulah orang-orang yang merayakan maulid Nabi. Kalau ditanya apa yang kalian inginkan dengan merayakan maulid Nabi? Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kami ingin memuliakan Nabi. Kenapa akan memuliakan Nabi? Itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Tambah lagi dalil-dalil yang dibungkus dengan dalil-dalil yang banyak. Nah, yang bukan pada tempatnya. Nah, dalil mereka yang paling kuat disebutkan oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Nah, apa dalilnya? Dalilnya bahwa salah satu dalil bahwa maulid Nabi itu boleh, bahkan sesuatu yang baik dalam agama. Nah, dia sebutkan riwayat Bukhari, padahal tidak ada dalam Bukhari. Ada dalam Bukhari, tapi bukan begitu kalimatnya, bukan kalimat sebagaimana yang dia sebutkan. Nah, bahwa ketika Abu Lahab meninggal, siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Paman Nabi yang sangat menentang Nabi. Sampai Allah turunkan satu surat khusus tentang dia. Dia dan istri. Surat apa? Surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abi lahab. Celaka. Kenapa Allah turunkan satu surat itu tentang dia? Karena dalam Sahih Muslim, ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, nah lalu mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, Abu Lahab mengatakan, sama jama'atana ila jihad, sabar lagi yang celaka kami. Ternyata engkau mengumpulkan hanya karena ini, hanya karena ingin mengajak kami supaya berikrar dengan kalimat La ilaha illallah. Mengumpulkan kami hanya dengan maksud agar kami beribadah kepada satu sesembahan saja. Celaka kamu Muhammad. Allah turunkan firman-Nya, bantahlah bahwa kami yang celaka. Tanpa tiada abi bakar celaka kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya. Bahkan Allah sebutkan setelahnya istrinya. Istrinya yang mendukung Abu Lahab dalam menentang Nabi. Nah, itu juga hammalatul hatab, membawa kayu bakar dalam api neraka. Dalam api neraka. Nah, Abu Lahab ketika meninggal dunia, saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab setelah kematiannya. Abbas bertanya, apa yang kau dapati setelah kau meninggal? Kata Abu Lahab, tidak ada kebaikan sedikit pun, yang ada kesengsaraan. Nah, hanya saya pada setiap hari Senin, karena saya menceritakan Suwaibah yang kemudian menyusui Nabi. Dan karena saya merdekakan Suwaibah, dan yang membawa berita akan kelahiran Rasulullah SAW. Dibalik. Jadi Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Nama Abu Lahab sedang menunggu. Jadi semua keluarga Nabi sedang menunggu kelahiran beliau. Menunggu, termasuk akhirnya Abu Thalib. Paman-pamannya semua kelahiran. Termasuk Abu Lahab. Begitu datang Suwaibah membawa berita bahwa ponakan sudah lahir. Saking senangnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah saat itu juga. Hari apa itu? Hari apa lahirnya Nabi? Hari Senin. Karena setiap hari Senin dia dapatkan manfaat, dapatkan ini. Kenapa? Merdekakan Suwaibah, tampakkan kesenangan. Saking senangnya Nabi Muhammad. Nah, kalau Abu sedemikian kafirnya, dapatkan manfaat ketika menampakkan kesenangan di hari lahir Nabi. Nah, bagaimana dengan terus mendapat manfaat, masalah malah dapat dosa. Pada setiap maulid hari 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi mendapat nampakkan kegembiraan, ramai-ramai, nah, bergembira. Akhirnya
khairul anam, sebaik-baik manusia itu para nabi Muhammad. Masa dapat dosa, masa dapat dosa bid'ah, tidak dapat pahala. Mana berkata Ustaz Abdul Somad, Profesor Doktor. Nah, kira-kira. Nah, yang pertama yang dia katakan itu tidak dalam Sahih Bukhari, yang ada di riwayat As-Suhaili sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah. Sanadnya tidak sahih, tanpa sanad, tanpa tanpa sanad. Yang ada dalam riwayat Bukhari, nah tentang di Abbas, tapi tidak ada menyebut, tidak dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih, dalam Sahih. Nah, kalaupun ini sahih, nah apakah riwayat ini pernah dijadikan dari oleh para salaf untuk merayakan Maulid Nabi? Tidak boleh orang-orang belakangan kalau tahu ada ayat Al-Quran yang jadi dalil akan amalan ini. Sementara para salaf tidak berdalil dengan ayat itu untuk amalan ini. Tidak boleh. Tidak boleh memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi sesuai dengan pemahaman sendiri. Tidak boleh. Haram hukumnya. Imam Ahmad berkata kepada muridnya Maimuni, Imam bin Hanbal, pernah berkata kepada muridnya Maimun, ya Maimun, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan kamu pernah bicara tentang satu masalah dalam agama ini di mana tidak ada imam yang mendahului kamu. Tidak ada salaf dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, tidak ada. Jangan bicara tentang satu masalah dalam agama. Tidak ada seorang pun yang mendahului kamu. Tidak ada imam yang mendahului kamu, baik sahabat ataupun tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana? Dan apakah ada ulama yang berdalil dengan dalilnya Ustaz Abdul Somad untuk melegalkan Maulid Nabi seperti yang berdalil dengan riwayat ini? Nah, menunjukkan bahwa itu pemahaman kalian itu. Kalian pahami sendiri riwayat itu, kalaupun itu sahih. Bagaimana kalau riwayat itu ternyata tidak sahih? Kenapa? Karena Suhaili menyebutkannya tanpa sanad, tidak ada jalan riwayatnya. Sama Suhaili ulama abad keberapa? Jauh setelah zamannya Nabi. Jauh setelah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bid'ah. Itu bid'ah, bahwa bid'ah satu minat kabair, bid'ah itu tingkatan dosa setelah syirik. Nah, hanya para ulama menyebutkan bid'ah itu ada yang sampai pada tingkat kesyirikan, pada tingkat kekafiran, yang disebut bid'ah mukafir. Ada bid'ah yang ghairu mukafir. Ghairu mukafir, bid'ah yang tidak sampai pada tingkatan kekafiran, bid'ah maulid sampai kafir orangnya. Nah, bid'ahnya Jahmiyah, nah itu kafir. Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Itu bid'ah mukafir, bid'ah yang bisa menyebabkan seorang itu kafir. Nah, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Nah, datang lagi Mu'tazilah, nah Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Alim. Al-Alim menurut Ahlu Sunnah dalam bahasa Arab sudah dimaklumi apa itu Al-Alim. Apa artinya Al-Alim dalam bahasa Arab? Dzul ilmi, dan yang memiliki ilmu. Al-Wasiyah, yang maha luas. Nah, yang Al-Alim jadi apa? Maha berilmu dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi kita tetapkan Allah punya nama Al-Alim, tapi kita tidak boleh sifati dia dengan ilmu. Tidak boleh kita katakan Allah itu berilmu. Nah, ini tanpa makna. Tidak boleh juga kita sifati Allah dengan kekurangan. Apa itu kekurangan? Apa lawannya ilmu? Apa lawannya ilmu? Hah? Kebodohan. Jadi tidak boleh Allah dikatakan berilmu, dikatakan Allah bodoh. Boleh tidak. Apa? Tidak boleh punya sifat. Dia tidak punya sifat. Nah, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, berarti kita samakan dengan makhluk. Allah berfirman, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Itu Mu'tazilah. Ini bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam kafir. Nah, bid'ahnya tasawuf yang ekstrim. Tasawuf ekstrim. Yang sampai pada keyakinan bahwa segala yang ada ini cuma satu saja. Segala yang ada cuma satu saja. Siapa?
Allah. Allah. Jadi keberadaan tidak terbagi menjadi dua. Kalau kaum muslimin membagi keberadaan menjadi dua. Bahkan banyak dari kalangan orang kafir membagi keberadaan itu ada dua. Ada wujudul khalq, ada wujudul makhluk. Keberadaan al-khaliq yang maha pencipta dan keberadaan apa? Makhluk. Keberadaan keberadaan al-khaliq azali abadi. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Keberadaan makhluk dia awali dengan ketidakadaan termasuk kita umat manusia tidak ada dan diakhiri dengan kefanaan. Fana. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah abadi. Fana. Kullu man 'alaiha fan, termasuk bumi yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf ekstrim yang sampai pada tingkatan wahdatul wujud, ia menganggap segala yang ada satu saja, itu berkeyakinan bahwa yang ada itu cuma satu, yaitu keberadaan Allah taala. Keberadaan Allah taala, sehingga tidak ada perbedaan antara seorang yang menyembah Allah, kaum muslimin, dengan yang menyembah kubur. Yang menyembah kubur, hakikatnya dia menyembah zat Allah. Karena semuanya ini adalah zat Allah. Yang menyembah patung, hakikatnya dia juga beribadah kepada Allah. Nah, ini disebut wahdatul wujud. Tasawuf ekstrim ini bid'ah-bid'ah yang mukafirah. Bid'ah qadariyah yang terdahulu. Qadariyah masa lalu yang mengingkari ilmu Allah taala. Sebagaimana dalam Sahih Muslim hadis pertama dan Kitabul Iman. Yang mengingkari ilmu Allah taala yang mereka sebut unuf. Innal amru unuf. Bahwa segala urusan itu unuf. Apa segala urusan itu unuf? Bahwa anna syai' la ya'lamullah illa ba'da wuqu'ihi. Bahwa sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah hal itu terjadi. Apa namanya itu? Unuf. Apa itu unuf? Bahwa sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Allah tidak mengetahuinya. Ini qadariyah masa lalu, qadariyah zaman dahulu. Mereka mengingkari ilmu Allah taala, ini kafir. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, beliau mengkafirkan mereka. Beliau mengkafirkan mereka. Bid'ah, ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah ghairu mukafirah. Ada bid'ah yang sampai menyebabkan seorang kafir keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari Islam. Nah, di sini Imam Syafi'i memberikan komentar kepada kita tentang dhabitul bid'ah, indikator bid'ah, nah batasan bid'ah dan celaan terhadap pelakunya. Berkata Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim Al-Waqid hafizallahu taala, Anir Rabi bin Sulaiman, dari Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri. Salah seorang murid Imam Syafi'i di Mesir. Nah, jadi yang menemani Imam Syafi'i di akhir-akhir hayatnya. Di akhir-akhir hayatnya. Nah, kata Rabi bin Sulaiman, qala Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, al-muhdatsat minal umur korban. Perkara-perkara baru dalam agama itu terbagi menjadi dua. Kita ulang. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-muhdatsatu minal umur, perkara-perkara ahdath
sholat malam karena diingin paling hari ini adalah lagi. Nah, tidak akan jelaskan. Yakni annaha muhdathatun lam takun. Yakni bahwasanya bukan kembali sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah di masjid yang disebut sholat apa? Sholat taraweh atau sholat tarwih. Sholat apa? Sholat tarwih. Tarwih asalkan rawah, yurawih, tarwihan. Tarwih jamaknya taraweh. Kenapa disebut tarwih? Istirahatnya, istirahat. Ada setiap rakaat istirahat. Nah, setiap rakaat istirahat. Tarwih. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, beliau menghidupkan kembali yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang pernah diamankan oleh Nabi selama 3 hari di bulan Ramadan, kemudian beliau tinggalkan. Apa itu? Yang beliau kerjakan selama bulan Ramadan hanya 3 hari, itu saja. Setelah itu beliau tinggalkan sampai beliau meninggal. Sholat tarawih. Sholat malam secara berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sholat malam secara berjamaah di masjid di bulan itu benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya selama 3 hari, selama 3 malam. Malam beliau datang ke masjid, bagaimana disebut dalam Sahih Muslim. Nah, datang ke masjid, beliau sholat malam. Para sahabat yang menyaksikan hal itu langsung menusuk di belakang Nabi. Sholat di belakang Nabi. Ada di malam kedua, berberita. Para sahabat kan orang-orang bersemangat. Nah, malam kedua banyak. Nah, makin banyak yang sholat di belakang Nabi. Malam ketiga, yang banyak tadi pulang tersebar menyebarkan berita bahwa kami tadi malam sholat di belakang Nabi. Nah, malam ketiga, ya 3 malam beliau langsung. Malam berikutnya beliau keluar. Sholat itu. Sholat subuh Nabi. Mayat Pak, tidak mayat Pak lagi tidak samar bagi. Nah, kondisi kajian semalam. Kalau kalian sholat berjamaah. Walakin akhda untuk sholat lain. Tapi saya khawatir di sholat seperti ini akan diwajibkan atas kalian. Allah melihat kesungguhan kalian sehingga Allah wajibkan sholat malam secara berjamaah. Masjid di bulan Ramadan saat itu tidak sholat berjamaah. Sampai Nabi meninggal diganti oleh siapa? Bakar. Bakar jadi khalifah selama 2 tahun. Yang saya singkat dalam itu dibuka apa? Orang-orang yang murtad, ada nabi-nabi palsu, ada Ansi, Mama negeri Mama, ada Musailamah al-Kadzdzab, yang disibukkan Abu Bakar. Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Di sana lagi ada yang tidak membayar zakat. Bahwa zakat itu hanya kewajiban kepada Nabi. Kalau sudah meninggal Nabi, tidak ada kewajiban lagi zakat kepada khalifahnya. Sudah tidak ada kewajiban zakat. Bakar selama 2 tahun. Nah, mengaku sebagai nabi di Yaman yang mengusir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Yaman. Nah, dan yang selain melanjutkan misi-misi Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan Usama bin Zaid menuju negeri Romawi dan seterusnya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama 2 tahun yang singkat ini Abu Bakar tidak juga menghidupkan sholat malam secara berjamaah di masjid yang pernah dilakukan oleh Nabi selama berapa malam? Selama 3 malam. Di mana Nabi tinggalkan hanya karena kekhawatiran sampai diwajibkan oleh Allah. Jadi itu maksudnya turun ayat Al-Qur'an bahwa itu wajib sepeninggal Nabi. Terus kenapa kita mengerjakannya? Itu karena tadi sibuk. Tahapannya cuma 2 tahun dan sibuk sehingga tidak sempat mengamalkan, tidak sempat berpikir untuk mengamalkan. Nah, di zaman foto kaum muslim sudah mulai lapang dan penaklukan negeri-negeri. Nah, bahkan kesejahteraan mulai meningkat. Nah, di situ Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bagaimana kalau kita kembali hidupkan apa yang dilakukan. Nah, jadi sholat tarawih secara berjamaah, sholat malam secara berjamaah di masjid di bulan Ramadan, di bulan Ramadan yang disebut sholat tarawih sunnah atau bid'ah. Sunnah atau bid'ah? Katakan nikmat bid'ah hari sebaik-baik bid'ah itu ini. Jadi setelah ulama sepakat, para sahabat sepakat bahwa hidupkan kembali. Nah, Umar menunjuk satu imam di kalangan jamaah tempat sholatnya laki-laki, satu imam di kalangan tempat sholatnya dengan bacaan yang panjang. Dan berkisar tidak jadi sana sampai puluh itu terus setiap malamnya. Tidak begitu sholat malamnya para sahabat. Sholat tarawihnya para sahabat yang kembali dihidupkan oleh Umar. Hari itu sah, tidak ada masalah, sah. Walaupun berkisar antara apa? Al-zalzalah, indal zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama, rakaat kedua, dua rakaat setelahnya, rakaat pertamanya, setelah itu, al-adiyat itu, rakaat keduanya lagi, qul huwallahu ahad. Dua rakaat yang ketiga, rakaat pertamanya apa? Apa setelah al-adiyat itu, ya, sunan al-haqqu takatsur. Habis itu rakaat keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Dua rakaat keempat, rakaat pertama, al-asr. Rakaat pertama, itu sah atau tidak sah? Kita pasti sah. Tapi apakah seperti sholat tarawihnya para sahabat Nabi ketika Umar banyak kembali? Nah, di Umar bin Khattab ketika sudah bersepakat dengan para sahabat untuk melakukan kembali, untuk melaksanakan kembali sholat malam bulan Ramadan secara berjamaah, itu yang disebut dengan sholat tarawih. Umar mengatakan al bid'atu hadi, al bid'atu hadi, sebaik-baik sholat tarawih sunnah atau bid'ah. Umar mengatakannya bid'ah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa maksud Umar bin Khattab di sini bukan bid'ah secara syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Kenapa Umar mengatakan apa bid'ah secara bahasa? Apa tadi bid'ah secara bahasa? Pekan lalu saya sudah sebutkan. Baru-baru lagi saya sudah sebutkan. Bahasa Arab sebagaimana disebut kalau Syekh Sa'di dalam kitab Al-Bid'ah. Bid'ah itu syai'un muhtaram wa ini mitarin sabit, itu dalam bahasa Arab. Sesuatu yang tercipta, yang baru, yang tidak ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului, min ghairi mitarin sabit, tanpa ada yang sesuatu yang mendahulunya. Tidak ada contoh sebelumnya. Jadi pesawat bid'ah, mobil bid'ah. Apalagi ini bid'ah ini. Ini apa ini? Nah, mikrofon bid'ah. Apalagi HP, apalagi HP bid'ah. Android, oh ini bid'ah. Kenapa? Karena Android itu adanya zaman belakang. Kalau ikan sudah ada berapa puluh tahun yang lalu sudah ada. Nah, bid'ah. Secara apa?
secara bahasa. Adapun secara syariat, oh itu tidak. Bukan masalah apa? Bukan masalah agama, bukan masalah syariat. Nah, jadi maksud umat di sini itu bid'ah secara bahasa. Kenapa? Yang pertama, sholat malam secara berjamaah di masjid yang disebut sholat tarawih itu bukan bid'ah dalam syariat. Kenapa? Nabi sudah contohkan. Berarti dia apa? Sunnah. Sunnah. Terus apa maksudnya umat? Maksudnya umat, beliau katakan ini bid'ah, bahwa sepeninggal Nabi menghidupkan kembali hari ini, tidak ada yang mendahului beliau. Siapa yang mendahului beliau? Siapa khalifah sebelum beliau? Abu Bakar. Ini Abu Bakar tidak mendahului beliau. Ya. Menghidupkan kembali sholat malam secara berjamaah di masjid yang disebut sholat taraweh, itu tidak didahului oleh siapa? Abu Bakar. Pelaksanaannya seperti Nabi, tidak didahului oleh Abu Bakar. Ini maksud Umar. Maka beliau katakan, bagi kita ini sudah. Maksudnya apa? Secara bahasa. Kenapa? Saya laksanakan ini tidak ada yang mendahului saya seperti Nabi. Jadi di mana dibawa makna itu? Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menghukumi bid'ah dalam syariat. Dengan ucapannya yang umum. Dengan sabda beliau yang umum. Apa itu? Nah, apa sabda Nabi tentang bid'ah? Secara umum. Fakullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata kullu yang dalam bahasa Indonesia setiap itu min alfaril umum. Tergolong kata-kata yang sifatnya umum. Yang sifatnya apa? Yang sifatnya umum. Kullu berarti semua. Seluruhnya. Kullu bid'atin dolalah. Semua laki-laki keluar. Kalau seorang mengatakan semua yang laki-laki keluar. Berarti semua yang punya sifat kelaki-lakian dari masjid ini keluar. Tidak ada terkecuali, tidak ada. Oh, tidak ada pengecualian. Jadi kata-kata kullu itu apa? Termasuk kata dalam bahasa Arab yang bermakna Nabi sudah menghukumi bid'ah dalam syariat, dalam sabdanya, bahkan dalam setiap kali khutbahnya beliau ulang itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu secara syariat itu sunnah. Itu sunnah, hanya pelaksanaannya seperti dengan Nabi, itu beliau tidak didahului oleh siapapun. Yaitu tidak didahului oleh khalifah sebelum beliau Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang pertama menghidupkannya. Dari situ beliau katakan nikmatil bid'atu hadhihi. Bagi bid'ah itu ini. Yaitu di dalam maksud beliau yaitu secara bahasa. Kenapa? Karena bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yaitu contoh pelaksanaannya seperti dengan Nabi tidak ada. Bagi Umar, tidak ada contoh bagi beliau. Seperti dengan Nabi. Tapi sholat tarawihnya itu sunnah. Itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi kerjakan. Kenapa Nabi tinggalkan? Ya karena hanya khawatir jangan sampai diwajibkan. Ketika kekhawatiran ini sudah hilang, tidak mungkin lagi turun wahyu, tidak mungkin lagi turun wahyu di masa Abu Bakar, apalagi di masa Umar yang mewajibkan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, maka Umar menghidupkannya kembali. Wallahu a'lam. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan kepada kita bahwa al-muhdatsatu minal umur darbat. Nah, hal-hal yang baru itu terbagi menjadi dua. Nah, salah satunya apa yang diadakan yang menyelisih kitab dan sunnah. Menyelisih athar, yaitu athar dari para salaf. Serta menyelisih ijma, maka ini bid'ah atau dolalah, bid'ah yang sesat. Watani, yang kedua, ma uhditha min khair. Apa yang dari kebaikan, hal-hal yang baru, kebaikan yang tidak menyelisihi. Tidak ada penyelisihan di dalamnya seorang pun dalam hal ini. Fahadihi muhdatsatun ini yang baru. Apa contohnya? Pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi, Al-Quran tidak terkumpul dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf ini jadi dikatakan bid'ah. Bukan hal yang baru yang tercela. Contoh yang lain. Pengumpulan hadis-hadis Nabi.
kumpulan hadis-hadis Nabi SAW dibutuhkan hadis-hadis Nabi dengan syaratnya itu tidak ada di zaman. Bahkan Nabi di awal-awal beliau melarang para sahabatnya untuk menulis dari beliau. La taktubu anni, jangan kalian menulis dariku. Itu awal-awal. Beliau larang para sahabatnya untuk menulis ucapan beliau, menulis beliau yang sunnah dan menulis beliau dilarang. Dan walaupun beliau izinkan. Beliau mengizinkan. Contoh yang pembukaan madrasah. Sekolah. TK, SD. Anak-anak pergi sekolah sampai universitas. Universitas yang didirikan oleh Abu Bakar tidak ada. Yang baik. Ada. Nah, yang tidak termasuk bid'ah. Tidak termasuk apa? Tidak termasuk bid'ah dalam agama. Nah, di dalam agama. Sebab zaman Nabi. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf? Kenapa nanti zaman Abu Bakar kemudian diperkuat lagi oleh Utsman menjadi satu mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Mushaf apa? Mushaf setelah Abu Bakar. Kenapa tidak dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Satu buku sendiri. Sama Nabi kan sahabat Nabi menyimpannya. Ada yang terhafalkan di dalam para sahabat. Ayat Al-Quran tidak terkumpul dalam satu mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas. Tidak terkumpul dalam itu. Nah, karena di zaman Nabi belum dibutuhkan. Bukan. Nabi tidak melakukannya karena belum dibutuhkan. Ketika terjadi perselisihan di kalangan para sahabat dalam bacaan Al-Quran zaman Abu Bakar, ditambah lagi di zaman Utsman, maka Abu Bakar memandang butuh dikumpulkan Al-Quran, dibukukan menjadi satu, jadi satu mushaf. Nah, ditambah lagi banyak meninggal di dalam berbagai macam medan pertempuran, para tokoh, para penghafal Al-Quran, banyak sudah yang meninggal. Ini kalau tidak dibukukan bisa dengan meninggalnya para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, bahkan memandang hal itu beristihad. Di zaman Utsman terjadi perselisihan dalam pembacaan Al-Quran, dia lagi kumpulkan, dia jadikan satu mushaf. Apa? Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Jadi ini kebaikan disebut masalah tadi kan nanti di zaman Abu Bakar Al-Quran. Ini bedakan antara bid'ah dengan masalah. Masalah itu dalam agama yang belum dibutuhkan di zaman Nabi diamalkan oleh sahabat atau diamalkan oleh para tabi'in atau para tabi'in itu bukan bid'ah. Bukan? Karena apa? Pengumpulan Al-Quran, penulisan hadis Nabi. Bahkan Al-Quran setelah itu ditulis dengan tafsir-tafsirnya. Dan tidak di zaman Nabi. Nah, ayat per ayat ditafsirkan. Bahkan kata per kata ditafsirkan, ditulis jadi kitab-kitab tafsir. Tidak di zaman Nabi. Bahkan di zaman sahabat saja belum ada kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir hanya di zaman setelahnya dibutuhkan itu, maka ditulislah oleh para ulama kitab-kitab tafsir. Setelah dibukukan itu hadis-hadis Nabi, ternyata butuh lagi disyarat, butuh dijelaskan. Butuh dijelaskan. Jelasnya itu kalau pengumpulan hadis Nabi tidak di zaman Nabi, menjadi satu Sahih Bukhari, menjadi satu Sahih Muslim, menjadi satu Sunan Abu Daud, satu kitab, dan dengan bab-babnya, dengan kitab-kitab dan bab-babnya, dengan berbagai permasalahan dalam agama, mulai dari kitab iman, dia terus di masalah fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Nah, itu tidak di zaman Nabi.
Kenapa belum dibutuhkan? Sepeninggal Nabi, zaman-zaman setelahnya, nah, para ulama memandang butuh dibutuhkan. Mulailah Imam Az-Zuhri, kemudian diikuti oleh muridnya Imam Malik. Imam Malik nulis kitab kitab-kitab yang saat itu tidak ada di zaman Nabi, yang itu tidak ada di zaman kenapa? Belum dibutuhkan. Yang dibutuhkan di zaman Nabi. Baik kan sesuatu yang belum dibutuhkan di zaman Nabi. Sehingga Nabi tidak lakukan. Beliau tinggalkan. Nah, kemudian diamalkan sepeninggal Nabi, sahabat, Nabi, maka itu bukan ini namanya apa? Ini yang tidak tercela. Sudah sampai di sini. Paham? Kalimat yang berikutnya. Sesuatu kebaikan yang dianggap kebaikan oleh manusia dibutuhkan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak melakukannya. Dibutuhkan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukan. Maka mengerjakannya, mengamalkannya mengingat Nabi itu tidak. Itu apa? Tidak, ini dobit ini, indikator ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu Siratal Mustaqim. Bedakan antara bid'ah dan namanya al-maslahatul mursalah. Al-maslahatul mursalah. Sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Meninggalkannya. Nah, mengamalkan sepeninggal Nabi itu bid'ah. Contohnya apa? Kita kasih contoh yang ringan, Maulid Nabi. Di zaman Nabi butuh perayaan Maulid Nabi atau tidak? Apa gunanya merayakan Maulid Nabi? Apa gunanya? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Hmm. Apa tujuan perayaan Maulid Nabi? Jadi dulu mau makan-makan kue saja tidak tahu tujuannya. Pasti juga untuk pernah merayakan kita. Tidak ada di antara kita yang terlahir salafi. Kita merayakan apalagi dahulu pernah jadi remaja masjid. Nah, itu belakang terdepan itu untuk mengamankan kue-kue. Nah, Maulid Nabi dibutuhkan di zaman Nabi itu amalkan. Tapi Nabi tidak amalkan. Nah, salah satu tujuan pengamalan Maulid Nabi untuk memperkenalkan Nabi kepada umat. Di situ sudah ceritakan si Nabi, Nabi di hikmah, dalam hikmah ceramah malam Maulid Nabi. Perkenalkan Nabi kepada umat, supaya umat tidak jauh dari Nabi, supaya umat terus mengenang Rasulullah SAW. Ini dibutuhkan. Nah, di awal-awal kenabian Nabi sangat butuh memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Nah, kalau memperkenalkan diri beliau salah satu jalannya dengan merayakan hari kelahirannya, itu kebaikan Nabi sudah amalkan. Nah, kenapa? Karena di awal-awal beliau diangkat jadi Nabi sangat butuh untuk memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah. Dia rayakan. Nah, sepeninggal Nabi, nah, penaklukan negeri-negeri, khususnya di zaman Umar bin Khattab, bersiap takluk kalangan kaum muslimin.
Kalau Persia takluk, tahu Persia penyembah api, agama Majus. Nah, di zaman Umar mereka takluk. Banyak di kalangan mereka masuk Islam. Orang masuk Islam ini butuh diperkenalkan lagi padanya. Tapi tidak merayakan Maulid Nabi, tidak merintahkan para sahabat Nabi yang pindah di Persia, yang pindah ke Irak. Nah, salah satu cara supaya kalian memperkenalkan Nabi kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu rayakan Maulid Nabi. Nabi tidak, Umar bin Khattab tidak perintahkan demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak amalkan. Kebaikan yang dibutuhkan, yang dianggap kebaikan. Dibutuhkan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan, mengamalkannya sepeninggal beliau. Apa? Kenapa? Laukan akhoiron, rasa baku nanti. Kata Allah, seandainya itu kebaikan, niscaya mereka sudah mendapati kita. Seandainya itu kebaikan. Seandainya Maulid Nabi itu kebaikan, mau ada seorang pun sahabat Nabi yang ketinggalan setiap malam 12 lebih awal. Ada yang bakar lilin, ada yang rebus telur, ada yang tidak ada yang ketinggalan. Tidak di Masjid Nabawi, tidak apalagi di Masjidil Haram setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apalagi di negeri Persia, di negeri Romawi, di negeri Syam yang sudah ditaklukkan kaum muslimin di Mesir. Nah, yang sudah ditaklukkan kaum muslimin, tidak ada satupun di antara mereka yang ketinggalan merayakan Maulid Nabi. Kalau itu apa? Kebaikan. Orang bismillah. Baru sampai di sini. Subhanallah.